Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Erdanisi. Saya salah satu anggota dari kelompok 3 dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang organizational communication atau komunikasi organisasi. Yang pertama yaitu konsep dasarnya. Komunikasi organisasi dapat didefinisikan sebagai pertunjukan dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian suatu organisasi tertentu. Suatu organisasi terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan hierarki antara yang satu dengan lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan. Komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Komunikasi formal adalah komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi kepentingan organisasi. Isinya bisa berupa cara kerja di dalam organisasi, produktivitas, dan berbagai pekerjaan yang harus dilakukan dalam organisasi. Misalnya, memo, kebijakan, pernyataan, jumpa pers, dan surat-surat resmi. Adapun komunikasi informal adalah komunikasi yang disetujui secara sosial. Orientasinya bukan pada organisasi, tetapi lebih kepada anggotanya secara individual. Selanjutnya yaitu permasalahan yang biasa muncul dalam komunikasi organisasi. Di dalam setiap kegiatan komunikasi, pastinya akan ada hambatan yang dialami. Setiap hambatan dalam komunikasi tentu akan mempengaruhi efektivitas proses komunikasi tersebut. Oleh karena itu, sebagai komunikator, perlu untuk memahami setiap hambatan komunikasi sehingga dapat mengantisipasi hambatan-hambatan yang akan terjadi. Adapun hambatan-hambatan komunikasi dalam organisasi antara lain, yang pertama ada hambatan teknis. Menurut Cruden dan Sherman dalam bukunya Personal Management, terdapat jenis hambatan teknis dari komunikasi, yaitu yang pertama, tidak adanya rencana atau prosedur kerja yang jelas. Yang kedua, kurangnya informasi atau penjelasan. Yang ketiga, kurangnya keterampilan membaca. Dan yang terakhir yaitu pemilihan media atau saluran yang kurang tepat. Hambatan yang kedua ada hambatan semantik. Hambatan semantik merupakan gangguan komunikasi yang disebabkan oleh kesalahan pada bahasa yang digunakan. Kata-kata membantu proses pertukaran timbal balik arti dan pengertian antara komunikator dan komunikan. Tetapi, seringkali proses penafsirannya keliru atau misinterpretation. Kemudian salah ucap atau salah tulis dapat menimbulkan salah pengertian atau misunderstanding, yang dimana kedua hal tersebut dapat menimbulkan salah komunikasi atau miscommunication. Maka dari itu, demi kelancaran proses komunikasi, seorang komunikator harus benar-benar memperhatikan hal-hal tersebut. Hambatan yang ketiga ada hambatan manusiawi. Menurut Cruden dan Sherman, terdapat dua hal dari hambatan manusiawi. Yang pertama, hambatan yang berasal dari perbedaan individual manusia, perbedaan persepsi, umur, keadaan emosi, keterampilan mendengarkan, status, perceraian informasi, dan penyaringan informasi. Sementara hambatan yang ditimbulkan oleh iklim psikologis dalam organisasi itu berupa suasana iklim kerja yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku staf, serta efektivitas komunikasi organisasi. Selanjutnya yaitu dampak komunikasi organisasi yang baik. Dijelaskan oleh Klempit bahwa dampak positif dari komunikasi yang baik dan cukup dalam organisasi adalah dapat meningkatkan produktivitas individu dan organisasi, karena aliran informasi dan ide-ide mengalir dengan cukup baik dan lancar, serta adanya manajerial yang dapat menampung ide-ide dan melanjutkan pada usulan strategi yang bermanfaat bagi organisasi. Romadona menjelaskan bahwa komunikasi organisasi memberikan dampak positif terhadap keterlibatan kerja para peneliti,
sehingga dapat bekerja sama dengan baik dan lebih berkontribusi positif terhadap keberhasilan organisasinya. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada submateri komunikasi organisasi kali ini. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.